Shalom anak-anak, selamat siang. Oke, semuanya sehat hari ini? Kita semua akan belajar. Ibu percaya semuanya sudah siap ya untuk kita mulai dengan proses belajar. Oke, Ibu minta salah satu siswa yang bisa bantu Ibu di depan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari, Ibu minta Yanti untuk ada di depan dan pimpin kita dalam doa. Ya Yanti, terima kasih sudah berdoa untuk memulai proses belajar hari ini. Anak-anak semua hadir hari ini? Ketua kelas? Berapa yang tidak hadir? Oh ya, puji Tuhan semuanya hadir ya. Itu berita yang bagus. Dan mari sebelum kita lanjut dalam materi kita, Ibu minta semua berdiri. Kamu masih ingat lagu Betapa Hatiku? Kita akan nyanyi bersama-sama lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus. 1, 2, 3. Ya, betapa hati. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana ibadah yang sejati. Lagu yang baru kita nyanyikan tadi juga menunjukkan tentang bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan belajar bersama-sama tentang satu materi. Ibu minta semuanya bisa lihat ke depan. Semuanya bisa lihat ke depan. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Tuhan mengasihi anak-anak tanpa membeda-bedakan. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Coba salah satu, Ibu persilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak tanpa membeda-bedakan. Gambar yang berikutnya. Siapa juga yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Ya, ini adalah gambar tentang alam ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan kamu untuk kita nikmati. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Bisa dihubungkan dengan kebaikan, tentang kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Iya, itu betul sekali. Ya, yang berikutnya, gambar berikutnya. Iya, ini Ibu tunjukkan kepada kita salah satu gambar yang peristiwa atau bencana yang sementara marak terjadi di seluruh dunia tentang COVID-19. Gambar ini berbicara tentang orang-orang yang meninggal karena terancam terkena virus COVID-19. Siapa yang bisa menjelaskan juga tentang keterkaitan gambar ini dengan kebaikan Tuhan? Ya, oke, siapa yang bisa? Coba kamu jelaskan. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, gambar-gambar yang tadi, mulai dari bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak, kemudian gambar yang berikutnya tentang keindahan alam, dan yang berikutnya tentang bagaimana orang-orang yang terancam COVID-19. Ini Ibu mau menunjukkan kepada anak-anak bahwa sebenarnya Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik untuk kita. Dia tidak memisahkan kita dari orang lain, tapi Dia mau mengasihi kita apa adanya. Rambut kita yang keriting, kita yang berdosa, yang kotor pun Tuhan mau terima kita. Kemudian alam ciptaan yang begitu baik, ya. Tadi anak-anak sudah menjelaskan masing-masing keterkaitan dengan kebaikan Tuhan, ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang mati karena terancam dengan COVID-19 ini. Ini kalau kita masih sehat, itu berarti Tuhan baik untuk kita. Dan Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi tentang satu materi yang adalah beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ini materi kita. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Tadi kita sudah lihat semua peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebaikan Tuhan. Dengan demikian kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal ini ya. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, anak-anak, kelas ini nanti kita akan bongkar, kita akan buat menjadi 3 kelompok. Ya, kita akan bagi kelas kita menjadi 3 kelompok. Akan ada diskusi bersama. Ibu akan bagi kelas ini dalam 3 kelompok. Kita akan berdiskusi bersama. Nanti Ibu akan bagikan lembaran kerja peserta didik. Di dalam lembaran kerja itu ada soal-soal yang nantinya anak-anak akan kerjakan.
Nah, anak-anak akan kerjakan soal-soal itu. Setelah anak-anak mengerjakan soal-soal itu, anak-anak akan diskusi. Kita akan berdiskusi bersama. Saya akan memberikan waktu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing akan mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah kelompok itu selesai mempresentasikan hasil diskusinya, ibu akan kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Mau bertanya, mau memberikan saran, itu boleh. Ya, itu ada pada sesi tanya jawab atau saling memberikan tanggapan. Dan ibu berharap jangan cuma satu orang dalam kelompok yang berdiri dan menjawab orang-orang itu saja. Jangan. Kamu semua punya akal, punya kemampuan berpikir, kamu semua punya pengetahuan yang sama. Jadi semua harus belajar berpikir dan semua harus belajar untuk memberikan tanggapan. Ya, setelah ini kita akan langsung berdiskusi. Oke anak-anak, nanti dalam diskusi nanti dan selama proses belajar ada 5 tujuan, ya, ada 5 tujuan yang akan kita pelajari bersama-sama. Tetapi saya ingatkan kembali untuk tujuan yang keempat dan kelima itu nanti saya akan kasih tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok dan perorangan di rumah, ya. Anak-anak, tujuan yang pertama kita akan belajar tentang alasan manusia beribadah kepada Tuhan. Dan ibu kasih kesempatan untuk yang kedua, coba kamu baca unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Ya, kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan bersama ciri-ciri ibadah Kristen. Untuk yang keempat dan yang kelima, ibu akan kasih kalian tugas. Oke anak-anak? Ya, oke. Sekarang kita akan bagi kelompoknya masing-masing. Ada pada kelompok masing-masing hitungan 1, 2, 3 1, 2, 3 dan kita akan masuk dalam proses belajar, ya. Oke, sudah ada 3 kelompok di depan saya dan masing-masing kelompok perhatikan di sini. Ulangan pasal 12, pasal 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22 itu akan menjadi ayat Alkitab yang menunjang diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi dengar baik-baik, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke 22. Itu kamu baca. Kemudian di dalam Mazmur pasal 100 juga kamu akan baca itu. Anak-anak akan baca dan itu akan menjadi bahan referensi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi nanti. Di tangan kalian sudah ada lembaran kerja peserta didik? Sudah semua? Masing-masing kelompok sudah ada? Oke, sekarang ibu minta kalian mengamati gambar yang ada di depan. Kemudian setelah ini ibu akan kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok coba kamu kaitkan dengan kisah yang ada di Ulangan pasalnya yang ke-10 tadi. Gambar yang pertama tentang apa ini? Ya, ada tiang awan, ada juga tiang api. Oke, sudah. Gambar yang berikut ada dijelaskan di sana di Masa dan di Meriba. Nah, gambar yang berikut lagi. Ya. Oke, bagaimana orang Israel menyembah anak lembu emas. Oke. Saya berikan kesempatan untuk kelompok masing-masing. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar-gambar yang diamati ini? Ada? Atau ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan untuk bertanya dulu. Ternyata yang mau bertanya lebih banyak dibandingkan dengan yang mau menjelaskan. Oke, silakan masing-masing kelompok yang mau bertanya. Kelompok 1 silakan mau bertanya tentang apa? Oh, tiang awan dan tiang api. Oke, tiang awan, ada tiang awan, tiang api, kemudian ada di Masa dan di Meriba. Anak-anak perhatikan di sini. Kenapa sampai saya menunjukkan gambar-gambar ini? Ini kalau anak-anak lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 tadi. Sudah lihat semua kan? Nah, itu berbicara tentang apa? Oke, umat Israel diminta untuk taat dan setia kepada Tuhan. Itu betul. Nah, kenapa sampai orang Israel disuruh untuk taat? Kenapa? Itu dikatakan oleh siapa?
oleh Musa. Musa yang memperingatkan orang Israel untuk bagaimana mereka harus hidup taat, mereka harus hidup setia kepada Tuhan. Mengapa sampai Musa mengatakan hal demikian? Karena Nana lihat di sini. Ada tiang awan, ada tiang api, kemudian ada peristiwa di Masa dan Meriba. Ini hanya dua peristiwa penting yang ibu angkat dalam kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi sebenarnya ada banyak peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel ketika mereka ada dalam masa perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, dan peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bahwa Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka. Anak-anak perhatikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu, kenapa sampai Tuhan kasih tiang awan? Siang hari mereka harus ada di gurun pasir, di jalan yang tidak ada pohon-pohon, ada panas. Tuhan memberikan kepada mereka tiang awan yang melindungi mereka dari panas matahari. Malam hari mereka tidak kegelapan, tapi Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka tidak ada dalam ketakutan. Kemudian anak-anak lihat di Masa dan Meriba. Masa dan Meriba ini mereka kehausan, mereka kelaparan, tapi Tuhan melakukan mujizat dengan memberikan air kepada mereka. Nah, tapi ada peristiwa-peristiwa juga yang menyakiti hati Tuhan. Anak-anak lihat, Musa sementara berdoa kepada Tuhan, ternyata di bawah gunung bangsa Israel sudah menyembah patung lembu emas. Ini lembu emas ini buatan siapa? Buatan tangan mereka. Dan mereka menyembah patung itu. Mereka melakukan itu karena mereka sudah tidak lagi sabar. Mereka tidak lagi rasa lapar, rasa haus. Sehingga mereka mulai menyembah patung ini. Nah, anak-anak itu yang ibu mau jelaskan. Jadi saya mau tanya dulu, apakah peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kebaikan Tuhan? Iya. Lalu kalau peristiwa anak lembu emas, apakah peristiwa itu menunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan? Tidak. Nah, makanya Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai ayat 12 sampai 22, Musa memperingatkan bangsa Israel. Hei, kamu lihat, kamu punya kehidupan ini. Ya, sekarang kita masuk dalam diskusi. Silakan kelompok 1, 2, dan 3. Kamu diskusi. Masing-masing tolong kamu jelaskan pertanyaan di situ, pertanyaan diskusi itu. Yang pertama itu apa? Oke, jelaskan alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Kelompok 3, kamu disuruh diskusinya apa? Oke, menyebutkan ciri-ciri ibadah Kristen. Kelompok 2 disuruh apa? Oke, tugas kamu adalah untuk menyebutkan unsur-unsur ibadah. Ya, silakan kamu kerjakan. Ibu berharap semuanya aktif dalam diskusi ya. Setelah ini kita akan langsung masuk dalam presentasi. Silakan. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah berdiskusi siang hari ini, kelompok 1, 2, dan 3. Ibu berharap materi diskusi yang kalian sudah pelajari bersama-sama siang hari ini itu bisa diingat ya, karena lebih gampang ketika kita belajar bersama seperti ini, materinya akan lebih mudah untuk ingat. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan lagi sekali lagi tentang apa yang sudah kalian bahas tadi. Itu tidak ada salahnya, semuanya benar dan itu masuk dalam materi kita. Yang pertama kita akan belajar tentang alasan manusia beribadah kepada Tuhan. Tadi Ibu sudah katakan bahwa Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 22 akan menjadi bahan referensi kita ya untuk membahas, untuk penjelasan ini. Jadi kalau kita lihat, alasan yang pertama itu adalah kita adalah milik Allah karena kita diciptakan oleh Allah. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Mengapa kita harus beribadah? Karena kita ini adalah milik Allah, kita diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus kembalikan segala kemuliaan itu kepada Allah. Anak-anak perhatikan bangsa Israel. Mengapa sampai Musa bersikeras bahwa mereka harus menyembah Tuhan, mereka harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan
yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Tuhan membawa mereka keluar dari situ dengan satu catatan, membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah di mana kehidupan mereka yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Musa bersikeras mereka harus beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah. Kita adalah milik Allah dan kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Anak-anak, kalau kamu melakukan sesuatu, kamu punya anjing piaraan di rumah, kamu kasih dia kelaparan atau kamu kasih apa? Rawat? Iya betul. Kalau kita punya binatang piaraan, pastinya kita akan menjaga, kita akan merawat, ya, kita akan menjaga dan kita akan merawat. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan bertanggung jawab, karena kita ini miliknya, kita dijadikan oleh Dia, jadi Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya kita harus beribadah kepada Dia. Yang ketiga, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kita harus beribadah sebagai sebuah bukti rasa hormat kita dan rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya anak-anak, jadi ibadah itu bukan untuk kepuasan hati kita. Ingat baik-baik, ibadah itu bukan berbicara tentang bagaimana kita datang, kita duduk, kita rasa senang karena pakai baju baru ada di ibadah, tidak. Tapi ibadah itu berbicara tentang bagaimana kita menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan dan rasa cinta kita kepada Tuhan. Jadi orang kalau tidak beribadah, berarti dia hormat sama Tuhan atau tidak? Kesimpulannya, hah? Betul, dia tidak beribadah, dia tidak hormat, dia tidak cinta. Oke, yang pertama ya Nana, untuk tujuan yang pertama. Ada yang mau bertanya? Ada di antara anak-anak yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Kita akan lanjut, kita lihat tujuan pembelajaran yang kedua adalah unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Ona, kamu bikin apa di situ? Tidak ada kerjaan, diperhatikan ibu di depan sini. Jangan asal main pena, ganggu-ganggu teman di situ. Oke, perhatikan di depan sini. Unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Yang pertama, coba kamu baca apa itu, Ona? Ya, doa. Ini doa. Saya mau tanya dulu, ini sudah kelas 6 SD, satu hari itu kamu doa berapa kali? Doa makan, doa tidur, doa mau pergi sekolah, itu cukup. Doa yang dimaksud ini bukan cuma sekedar doa yang kamu lakukan seperti sebuah rutinitas. Ya, doa seperti apa yang kamu maksud? Coba kamu bilang. Ya, doa yang di dalamnya kamu punya hubungan pribadi yang benar-benar kamu punya hubungan pribadi terbangun dengan Tuhan. Betul kan? Sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut kamu pada berapa macam doa? Doa seperti apa yang ada yang pernah kamu lakukan? Yang pertama, doa apa? Boleh doa syukur, apalagi? Ya, doa mohon berkat, ada juga doa syafaat. Ya, doa pengampunan dosa. Jadi anak-anak, doa itu sebuah sarana untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau tidak ada doa, apakah kita bisa datang kepada Tuhan? Harus membangun hubungan. Tadi kelompok 1 punya penjelasan luar biasa, kelompok 2 ya, bagus sekali. Yang berikut, unsur yang berikut, tadi kelompok 3 kamu bilang unsur berikut nyanyian itu betul, puji-pujian ya, kamu bilangnya puji-pujian, itu betul. Jadi nyanyian. Anak-anak dalam ibadah-ibadah dari ibadah orang Muslim, ibadah Hindu, Buddha dan sebagainya, yang paling kental sangat berhubungan dengan nyanyian itu ibadah orang Kristen. Dalam ibadah apa, saya mau tanya, dalam ibadah apakah kita bisa mengungkapkan perasaan hati kita kepada Tuhan? Bisa nggak dalam nyanyian? Bisa, ya. Siapa di sini pernah menyanyi sambil meresapi sebuah pujian dan dia menikmati? Benar-benar menikmati bahwa Tuhan itu baik. Ya. Jadi dalam pujian kita bisa menyampaikan isi hati kita, kita bisa menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan, dan bahkan kita bisa menikmati kehadiran Tuhan hanya lewat puji-pujian. Jadi kalau kita menyanyi di gereja, jangan asal menyanyi, karena dalam pujian pun Tuhan itu hadir. Oke. Yang berikut, unsur yang berikut itu apa?
khotbah dan pembacaan Alkitab. Kamu pernah lihat khotbah apa pendeta khotbah di depan orang tidur di belakang? Pernah lihat? Banyak, itu betul. Banyak sekali orang tidur. Jangan salah, setan itu dia sembunyi di dalam gereja pun dia bisa hadir dan dia tinggal tembak siapa saja. Waktu firman Tuhan orang waktu menyanyi bisa saja orang menyanyi, tapi waktu khotbah orang tidur karena satu arah, iya kan? Nah jadi dalam khotbah, dalam pembacaan firman Tuhan, Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan menyampaikan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi umat itu harus apa? Mendengar, dan bukan cuma mendengar tapi melakukan. Ya, jadi itu khotbah. Ini penting di dalam doa, dalam ibadah. Kalau tidak ada khotbah, tidak ada firman Tuhan itu tidak mungkin. Harus ada doa. Unsur yang berikut. Tadi kelompok 3 kamu mengatakan tentang pengakuan iman rasuli. Ya itu betul. Pengakuan iman rasuli kamu angkat langsung pada fokusnya saja. Tapi sebenarnya pengakuan iman itu ada beberapa. Jadi unsur yang ketiga itu pengakuan iman ya. Pengakuan iman, ada 3 pengakuan iman. Yang pertama pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Yang biasa kita lakukan di dalam ibadah itu pengakuan apa? Pengakuan iman rasuli. Ya, siapa bisa berdiri dan menyampaikan pengakuan iman rasuli? Saya minta kelompok 1 orang berdiri. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke anak-anak, kita masuk dalam tujuan yang terakhir. Tadi saya minta terima kasih untuk kelompok yang membahas tentang ciri-ciri ibadah Kristen. Kamu membuka wawasan kita tentang materi yang lain, tapi dalam bagian ini Ibu akan membicarakan tentang ciri-ciri ibadah Kristen hanya 3 ya. Yang pertama, ciri-ciri ibadah Kristen itu apa? Coba baca dulu. Alkitabiah. Alkitab itu apa? Kan sampai harus bersifat Alkitabiah. Harus Alkitabiah. Ya, Alkitab itu firman Tuhan. Kalau Alkitab itu menjadi pedoman, firman Tuhan itu harus menjadi pedoman, harus menjadi tujuan. Jadi dalam ibadah itu harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu yang diajarkan di dalam ibadah. Jangan di dalam ibadah tidak ajar tentang firman Tuhan, tapi ajar tentang arisan, ajar tentang game yang lagi tren-trennya sekarang. Tidak, tapi di dalam Alkitab, di dalam ibadah itu harus belajar tentang firman Tuhan, harus berdasar dan bersumber pada Alkitab. Ya, ingat itu baik-baik. Jangan sampai pergi di ibadah bukan tujuan belajar firman Tuhan, tapi tujuan cari teman untuk lawan main game, itu salah. Ya, yang berikut, ciri-ciri ibadah yang berikut adalah apa? Dialogis. Jadi tadi kalau di kelompok tadi bilang ciri-ciri ibadah Kristen ada hubungan antara kita dengan Allah, itu betul. Ya, itu ada dialogis artinya. Jadi ibadah Kristen itu harus dialogis. Artinya apa? Ada hubungan timbal balik antara kita dengan Allah. Waktu kamu masuk di ibadah, kamu berdoa, itu berarti kamu sementara menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan meresponi, iya kan? Nah, sekarang waktu Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, hamba Tuhan berdoa, berkhotbah, kamu mendengar. Betul atau tidak? Waktu kamu mendengar, caranya kamu meresponi dengan seperti apa? Bukan cuma mendengar. Mendengar itu bukan sekedar meresponi. Respon kita itu ketika kita mendengar dan melakukan. Jadi firman Tuhan itu harus dilakukan. Oke, dan ciri yang terakhir adalah dia bersifat komunal. Ibadah Kristen itu dia bersifat komunal. Artinya apa? Kita melakukan ibadah itu secara bersama-sama dengan orang-orang yang memang punya kebutuhan yang sama dengan kita, yaitu mencari Tuhan. Jangan kamu datang bilang begini, kata mau pergi bermain di tempat duduk sana dulu, mau ibadah kecil-kecil apa, bermain PlayStation. Salah. Teman kamu punya kebutuhan main PlayStation, kamu punya kebutuhan ibadah, ya kamu salah, itu bukan ibadah. Oke ya. Jadi ibadah itu
harus bersifat komunal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya. Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak yang mau bertanya, mulai dari ciri-ciri dari alasan kita beribadah, kemudian unsur-unsur ibadah dan masuk pada ciri-ciri ibadah. Ada yang mau bertanya? Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak. Ada? Oke, kalau tidak ada. Ya, sekarang ibu mau bertanya dulu untuk kalian. Siapa bisa menjelaskan mengapa sampai orang Israel itu diperintahkan oleh Musa, diingatkan kembali oleh Musa untuk taat dan beribadah kepada Tuhan? Mengapa? Ya. Oke, yang berikut. Coba kamu menjelaskan kepada ibu ciri-ciri ibadah Kristen yang dialogis itu yang seperti apa? Siapa yang bisa? Iya, terima kasih. Oke, jadi seperti itu. Saya berharap materi ini yang sudah kita pelajari tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik, bisa anak-anak ingat. Ini materinya penting karena supaya jangan anak-anak cuma asal pergi beribadah, tapi anak-anak tahu persis mengapa saya harus beribadah, ya, mengapa saya harus ada di sini, saya harus bersekutu bersama. Itu penting supaya tidak asal membawa diri, ya. Minggu depan kita akan tetap ada dalam materi yang sama. Masih dalam materi ini kita akan lanjutkan dengan proses kita karena ada 2 tujuan yang belum tercapai anak-anak. Nanti kita akan belajar tentang anak-anak menjelaskan tugas kalian masing-masing. Dan tugas ini yang pertama, ini tugasnya jangan baca kepala miringin, baca biasa saja. Yang pertama, anak-anak akan merancang sebuah ibadah syukur ibadah syukur kelulusan sekolah, ya. Jadi anak-anak rancangannya itu di dalamnya itu harus lengkap, unsur-unsur ibadah itu harus ada. Kemudian saya akan nilai juga ayat-ayat pendukung, kemudian lagu-lagu yang di dalam tata ibadah itu harus berbau ucapan syukur, ya. Itu harus dijelaskan di situ. Dan tugas yang berikutnya, anak-anak, kamu akan ada hari Minggu di gereja, kan? Kamu akan ada hari Minggu di gereja. Saya tidak suruh kamu untuk bikin khotbah, tidak. Saya mau kamu ada di gereja situ, kamu beribadah. Kamu beribadah dengan orang tua atau siapa saja yang mengajak kamu pergi beribadah. Kamu minggu depan kamu akan ceritakan di depan kelas pengalaman kamu ketika kamu beribadah. Saya mau dengar apakah kamu mengikuti ibadah itu dengan hikmah, menikmati ibadah itu karena Tuhan itu sudah baik dalam hidupnya, atau cuma sekedar beribadah. Ya, bisa? Oke, kalau bisa. Ya, oke anak-anak, itu saja yang menjadi pelajaran kita. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Ibu berharap semua anak-anak bisa mengerti, ya, materi kita. Kalau sudah lupa bahwa ada mau tanya untuk Ibu Guru, minggu depan ada pertemuan kita lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Ibu akan berdoa dan langsung mengakhiri untuk proses kita. Kita berdoa 1, 2, 3. Amin. Oke anak-anak, proses belajar kita sudah selesai. Ibu ucapkan selamat siang dan shalom.